Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter. Eh, saya sedang bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Beliau berprofesi sebagai guru sekolah dasar di SDN Telaga Agung 2, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Baik, selamat siang Bapak. Siang. Agar bisa mengenal lebih jauh, bolehkah bercerita sedikit tentang bagaimana latar belakang diri Bapak? Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Langto, profesi saya adalah sebagai guru SDN Telaga Agung 2. Untuk latar belakang pendidikan saya, sebelum saya masuk menjadi pegawai negeri sipil, dulu itu saya juga GTT, ya. Jadi butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dan kebetulan saya latar belakang saya dari sarjana pendidikan bahasa Inggris, karena ketika saya masih masuk di GTT itu dari bahasa Inggris, sehingga untuk supaya relevan dengan pendidikan yang ada di sekolah dasar, saya harus kuliah lagi di Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, mengambil S1 PGSD dari Surabaya. Terus kemudian itu lulus di tahun 2013. Jadi itu untuk latar belakang pendidikan saya. Dan tempat tinggal saya itu di Desa Siding, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Tapi saya ngajar di SDN Telaga Agung 2, masih dalam satu kecamatan. Jarak sekitar 7-8 kilo. Itu dari latar belakang pendidikan saya. Agar tidak berlama-lama, saya ingin mengetahui pentingnya mendidik untuk membentuk karakter. Jadi, masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa arti penting pendidikan karakter bagi siswa di sekolah dasar? Pendidikan karakter itu sangat penting sekali, karena karakter itu akan membentuk jiwa seseorang. Nah, pendidikan karakter itu kalau tidak dibentuk dari kecil itu sangat berbahaya. Karena apa? Nah, kebiasaan dari kecil itu akan terbiasa besok ketika menjadi kalau kelak sudah besar atau sudah dewasa. Nah, pendidikan karakter itu menurut saya yang berpengaruh itu yang pertama di tingkat keluarga. Jadi karakter dibentuk itu dari keluarga dulu. Terus kemudian bisa dari sekolah. Terus kemudian yang ketiga dari masyarakat. Jadi nanti anak itu kalau misalkan di dalam satu keluarga atau di dalam keluarga itu orang tuanya sering marah-marah, itu pasti saya yakin anak itu akan mudah untuk marah-marah. Itu pasti itu, karena karakter itu dibentuk dari keluarga. Kalau orang tuanya itu religi ya, anaknya pasti religi, karena anak itu bagikan kertas yang masih putih. Ketika anak itu dikenalkan dengan kebiasaan sehari-hari oleh orang tua, itu akan terbawa. Nah, nanti di sekolah juga penting juga, karena di sekolah itu nanti akan dibentuk karakter-karakter yang ada di dalam sekolah. Terutama misalnya setiap pagi sholat duha, terus kemudian apalagi untuk jaga kebersihan, melatih kedisiplinan. Terus kemudian di sekolah itu juga ada yang namanya tata tertib, terus kemudian kesepakatan kelas, banyak lah. Itu nanti melalui pembiasaan setiap hari, insya Allah anak itu akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti di dalam masyarakat atau ketika terjun di masyarakat itu, kalau sudah dibentuk dari kecil itu di keluarga sudah dibentuk, terus kemudian didukung lagi di sekolahan, insya Allah besok akan menjadi anak yang luar biasa. Karena Indonesia ini banyak orang pinter, nek golek wong pinter ku pakai, tapi untuk mencari orang yang punya karakter yang baik itu yang sulit. Makanya kenapa Indonesia banyak koruptor, itu masalahnya. Karena pinter akeh
akeh tapi orang yang berkarakter, yang punya budi pekerti yang luhur, punya tanggung jawab yang tinggi itu sulit. Jadi untuk mencari anak ini pintar atau tidak itu mudah, tapi ketika nanti dia menjabat ya atau punya kekuasaan, itu nanti akan baru kelihatan dia itu sosok seperti apa. Jadi itu, jadi karakter itu sangat penting sekali. Jadi sebelum diterapkan di sekolah juga penting diterapkan di keluarga. Iya, yang pertama itu dari keluarga dulu. Jadi nanti kalau misalkan di sekolahan, orang tuanya nanti bisa kerjasama dengan orang apa itu kepala sekolah itu bisa kerjasama dengan orang tua, atau sekarang kan teknologi sudah maju, bisa buat grup. Grup paguyuban nanti bisa dimantau lewat situ. Jadi ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua untuk mendidik atau menjadi atau apa itu membiasakan anak itu menjadi anak yang baik. Selanjutnya kalau di Solo kan biasanya pasti apa ya, kayak ada permasalahan gitu atau kendala dalam mendidik karakter siswa. Bapak bisa memberikan contoh dan juga bagaimana strategi atau penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu banyak sekali kasus yang ada di dalam sekolah, terutama apalagi anak SD. SD itu biasanya kalau berguru kadang kelewatan atau kebablasan, terus kemudian arahnya nanti ke bullying, itu sering sekali banyak kasus semacam itu. Itu kalau di sekolahan saya sering sosialisasi tentang bullying, karena itu juga akan membentuk karakter. Bagaimana anak itu supaya menjadi anak yang baik melalui sosialisasi. Tapi bukan hanya sekedar sosialisasi, penerapan di dalam kebiasaan itu juga penting. Jadi ada pembiasaan. Nanti kalau misalkan di dalam pembiasaan itu pasti ada yang melanggar, itu pasti. Itu ada reward and punishment. Reward itu kalau memang anak ini tingkah lakunya atau attitude-nya itu baik, nanti akan diberi hadiah. Nah, hadiah ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi bisa juga berupa bingkisan atau applause atau memberi tepuk tangan atau hadiah-hadiah yang lain. Yang penting bisa mengapresiasi anak tersebut bahwa beliau sudah mentaati peraturan yang ada. Terus kemudian kalau punishment itu bisa berupa sanksi yang jelas. Kalau misalkan dia melanggar peraturan yang ada di dalam kelas, itu bisa diberi sanksi yang paling ringan, itu bisa teguran. Terus kemudian bisa berupa denda atau berupa laporan. Jadi kalau anak ini melanggar aturan bisa dilaporkan ke orang tuanya, supaya orang tuanya tahu bahwa anaknya itu seperti ini loh kalau di sekolah. Jadi ada tindakan dari orang tua itu sendiri. Jadi langkah-langkah seperti itu perlu dilaksanakan. Tapi yang penting itu butuh juga kerjasama antara orang tua dengan sekolah untuk mendidik karakter si anak. Di era globalisasi ini kan kayak tantangan untuk mendidik karakter siswa itu kan lebih sulit ya Pak. Kan anak SD juga sekarang kan banyak yang sudah main gadget, bermedia sosial. Itu cara mengatasi bagaimana agar anak itu tidak terbawa arus teknologi Pak, gimana? Teknologi itu ya patut kita penting, teknologi itu penting karena memang sudah zamannya, mau menghindar sudah tidak bisa. Tapi yang paling penting adalah filter atau memproteksi atau menyaring kira-kira media sosial mana yang pantas untuk anak. Terus juga perlu adanya pembatasan. Kalau di dalam kalau masih tingkat SD itu masih mudah sebenarnya. Kalau tingkat SD itu orang tua masih bisa ngontrol. Tapi kalau sudah SMA atau SMP itu biasanya sulit untuk dikendalikan karena bawahnya sudah bawa HP terus
Terus kalau tingkat SD kan masih bisa durasi bisa dibatasi. Kalau di sekolahan sudah pasti sudah dilarang. Apa itu dilarang? Jadi kalau di sekolahan dilarang membawa HP. Nah, untuk apa ini pengaruh untuk teknologi itu sebenarnya kalau di sekolahan tidak ada masalah. Soalnya di sekolahan yang jelas tidak bawa HP. Kalau ada pun Chromebook itu juga untuk pembelajaran si anak. Tapi kalau di rumah itu kembali lagi harus kerjasama dengan orang tua. Jadi yang bisa mengontrol itu sepenuhnya orang tua. Soalnya hanya berapa persen sih anak itu di sekolahan? Paling kan dari jam 7 sampai dengan jam 12. Nah, selebihnya kan lebih banyak di lingkungan keluarga dan di masyarakat. Jadi sebenarnya itu tergantung dari orang tua. Tapi meskipun demikian tetap kerjasama. Sekali lagi harus kerjasama dengan apa itu antara sekolah dengan orang tua. Dan di sekolah saya itu sudah dibentuk grup. Jadi kalau ada informasi apa-apa itu bisa melalui grup. Jadi tiap sekolah, tiap kelas itu punya grup sendiri. Jadi ada komunikasi antara orang tua dengan apa itu sekolah. Jadi itu dari saya untuk penjelasan ini. Terima kasih Bapak atas semua pertanyaannya. Oke, semuanya di sini kita sudah mengetahui informasi yang pertama tentang pentingnya pendidikan karakter, yang kedua tentang contoh permasalahan pendidikan karakter di sekolah dan juga strateginya, yang ketiga tentang bagaimana cara kita agar anak itu tidak terbawa arus teknologi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Baik, untuk podcast hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.